Sepasang sepatu merah di kamar 7. Malam itu, aku mengira semuanya biasa saja. Jam dinding di kamarku, kamar 7, baru saja lewat pukul 2. Lampu neon tua di langit-langit meredup, berdenging pelan, seolah letih menahan malam. Semua orang di kos ini sudah tidur, atau mungkin berpura-pura tidur. Nama kos ini Suryo Asri. Konon sudah ada sejak zaman dulu. Bangunannya memanjang, 2 lantai, dengan lorong yang selalu lembab dan cat tembok mengelupas seperti kulit luka tua. Aku baru pindah 3 hari yang lalu. Semarang sedang sering hujan, dan ketika hujan, bau tanah basah bercampur kayu lapuk merayap ke dalam kamar seperti kenangan yang menolak pergi. Di pojok dekat lemari, ada benda yang tak seharusnya ada. Sepasang sepatu merah. Kulitnya mengkilap, modelnya lawas. Haknya tipis tapi tegas. Aku tidak membawanya tentu saja. Aku bahkan tidak tahu siapa pemiliknya. Waktu pertama kali masuk ke kamar ini, sepatu itu sudah ada, bertengger di atas lemari seperti mata yang mengintai. Buati, pemilik kos, hanya bilang singkat, "Kalau ada barang lama, biarin aja dulu, jangan dipindah." Nada suaranya datar. Sekilas saja, matanya menatap ke arah lemari, seperti seseorang yang tidak mau mengingat. Malam pertama, tidak ada apa-apa. Malam kedua, aku mulai mendengar suara. Bukan suara manusia, bukan pula derit lemari. Lebih seperti tepukan pelan di lantai. Tek, tek. Seperti hak tipis menyentuh keramik 1 langkah, 2 langkah, lalu menghilang. Malam ketiga, hujan lebih deras dari biasanya. Air menderas di talang membuat suara kamar mandi di ujung lorong seperti dipenuhi bisikan. Aku mematikan ponselku, menutup mata, mencoba tidur. Lalu aku mendengarnya lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Langkah halus itu bergerak dari pintu, ke tengah kamar, ke depan lemari. Berhenti. Aku menahan nafas. Mataku tetap tertutup. Ada sesuatu dalam diriku yang berkata, "Jangan lihat." Tapi rasa ingin tahu memaksa aku bangun. Aku bangkit, duduk pelan, dan menoleh ke arah lemari. Sepatu merah itu tetap di atas, diam, mengkilap. Tidak ada siapa-siapa di lantai, tapi dingin di ruangan terasa menebal, seperti ada kabut tipis yang menempel di kulit. Aku berdiri, langkahku pelan, ujung jari kaki menyentuh lantai yang dingin. Kupencet saklar lampu kecil dekat kasur. Lampu kuning kusam menyala. "Siapa di sana?" Suaraku terdengar aneh, seperti bukan suaraku sendiri. Tidak ada jawaban. Hanya hujan, hanya neon berdenging. Aku mendekat ke lemari. Sepatu itu terlihat biasa, biasa sekali. Kecuali ada satu hal. Setitik air, seperti tetes hujan, menuruni sisi haknya. Di dalam kamar yang kering, kulitku merinding. Ada aroma samar, bukan kayu basah, bukan jamur, seperti parfum lawas, mawar, manis tapi pahit di ujung. Aku mengalihkan pandang ke jendela. Kaca jendela buram oleh embun. Di tengah buram itu ada jejak, bulat memanjang 2.
seperti bekas ujung sepatu yang baru saja menempel di sana, setinggi lututku, di sisi dalam kaca. Gak masuk akal, gumamku. Kutatap lagi sepatu itu, dan saat itulah aku melihatnya. Samar-samar, di permukaan kulit merahnya, seolah ada pantulan bayangan wajah. Wajah perempuan, sangat pucat. Matanya seperti menyala, merah redup. Atau mungkin itu hanya pantulan lampu neon yang lelah. Aku menelan ludah, kembali ke kasur. Kutarik selimut sampai leher. Kupaksa mata terpejam, kupaksa pikiran berhenti. Tapi langkah itu datang lagi. Tek, 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 tek. Berhenti tepat di samping kasurku. Aku menahan nafas sampai paru-paruku perih. Lalu ada sesuatu menyentuh ujung selimutku. Bukan tangan, bukan juga angin. Lebih seperti ujung hak sepatu yang mengangkat dan menurunkan kain selimutku pelan 2 kali. Aku ingin berteriak, suaraku tidak keluar. Di kejauhan, jam dinding memukul 2 kali, 2:15. Dan ketika aku hampir memejamkan mata lagi, ada suara sangat halus, sangat dekat, seperti bibir yang didekatkan ke telingaku berbisik dari balik kain selimut. Tolong, turunkan aku. Keesokan harinya, aku mendatangi Bu Wati. Dia sedang menyapu lorong, wajahnya berkeringat meski udara dingin. Bu, sepatu merah di kamar saya itu punya siapa? Sapunya terhenti. Dia tidak memandangku, hanya lirih berkata, "Itu peninggalan Basari, penghuni lama. Dulu kamar 7 sama seperti kamu." "Dia kemana?" "Pulang." Jawabnya cepat, terlalu cepat. "Kenapa nggak dibuang aja sepatunya?" Bu Wati baru menatapku. Ada sesuatu di matanya, rasa bersalah atau takut. "Sudah pernah 3 kali, tapi besoknya sepatu itu balik lagi. Ada di atas lemari, persis seperti yang kamu lihat." Aku ingin tertawa, tapi tubuhku dingin. "Bu, kalau saya turunin ke bawah?" "Jangan," katanya tegas. "Kamu cuma tinggal sementara. Jangan ganggu yang tinggal lebih lama." Kalimat itu mengabung di kepalaku sepanjang hari. Jangan ganggu yang tinggal lebih lama. Siapa yang tinggal lebih lama? Malam berikutnya, aku tidak kuat. Kuputuskan merekam suara di kamar. Ponselku kuletak di meja belajar, mic menghadap lemari. Kukencangkan keberanian dengan logika. Ini cuma suara pipa, atau tetangga atas, atau tikus. Pukul 1:05, hujan reda. Kos sunyi seperti dikubur. Aku duduk di kasur, memandang lemari yang bisu. "Kita selesaikan malam ini," aku katakan pelan pada siapa itu. "Aku nggak tahu kamu siapa. Tapi sepatu itu, kalau memang milikmu, katakan sesuatu." Tidak ada jawaban. Hanya waktu yang memanjang seperti karet. 5 menit berlalu. 10 menit. Tidak ada apapun. Aku mulai merasa bodoh. Kuraih ponsel hendak menghentikan rekaman. Dan saat jari telunjukku hampir menyentuh layar, tek, 1 langkah, sangat dekat. Aku terpaku.
kursi di meja belajar berderit sendiri, seolah ada yang duduk. Bayangan kecil melintas di lantai. Aroma mawar lawas memenuhi ruangan, lebih pekat dari sebelumnya. Di layar ponsel, bar indikator mic melonjak. Suara sangat pelan, masuk. Ku dekatkan telinga, ada bisik. Turunkan aku. Aku menoleh ke atas lemari. Sepatu merah itu tidak lagi sejajar. Salah satunya bergeser 1 jengkal, seperti ada kaki yang baru saja menariknya. Aku bilang, aku gak boleh. Mengingat peringatan Bu Wati. Kalau aku turunkan, kamu pergi. Tidak ada jawaban, hanya langkah menjauh ke arah pintu dan berhenti di sana. Aku berdiri, tubuhku gemetar. Kusandarkan tangga kecil lipat ke lemari. 1 langkah, 2 langkah. Tangga berderit protes pada berat tubuhku dan berat ketakutanku. Kukaitkan jariku ke hak sepatu. Dingin, basah, seperti baru saja dipakai menembus hujan. Aku angkat, dan untuk saat-saat itu, sangat singkat, aku melihat bayangan di permukaan kulit merahnya. Wajah seorang perempuan muda, rambutnya digelung rapi, matanya kosong, tapi menatap aku. Untuk 1 detik, bibirnya bergerak, membentuk kata, "Terima kasih." Aku turun pelan. Ku taruh sepatu itu di lantai menghadap pintu. Aku sudah turunkan. Kamu pulanglah. Lorong di luar kamar mendadak berangin, padahal semua jendela tertutup. Lampu neon di langit-langit berkedip cepat, lalu padam sepersekian detik, menyala lagi. Sepasang sepatu itu bergeser sendiri, 1 langkah, 2 langkah, menuju ambang pintu. Pintu kamar 7 terbuka. Aku tidak menyentuhnya. Di seberang, lorong gelap memanjang ke kiri, ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Tapi aku bisa mendengar sesuatu. Dari lantai bawah, suara hak tipis menyentuh lantai, ritmis, pasti, menuju pintu depan. Aku mengejar sampai tangga. Lorong bawah kosong. Lampu di ruang tamu berkedip sekali, 2 kali. Pintu depan sedikit terbuka. Hujan tipis masih turun. Udara luar dingin menusuk. Dan di ambang pintu, tepat di sisi keset, ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Bekas tapak sepatu kecil, merah. Bukan tercetak cat, tapi seperti cahaya tipis menyala sebelum pelan-pelan pudar dan hilang. Malam itu, aku tidur tanpa sepatu di atas lemari. Kamar 7 terasa lapang, tapi juga kosong, seperti kursi di ruang tunggu setelah semua penumpang berangkat. Pagi harinya Bu Wati mengetuk pintu. Bagaimana malamnya? Sepatunya sudah nggak ada, Bu. Dia terdiam lama. Kemudian mengangguk pelan. Kalau begitu, dia sudah pulang. Aku menurunkannya, Bu. Maaf, saya dengar suara. Bu Wati menutup mata sesaat, seperti menimbang sesuatu yang berat. Lalu dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Dulu, pemilik sepatu itu juga minta diturunkan, tapi tidak ada yang berani. Kenapa? Karena setelah diturunkan, dia akan berpamitan.
dan yang mendengar pamitnya akan diingat. Diingat, namanya akan disebut sekali supaya tidak lupa. Bu Wati menatap tepat ke mataku. Semoga dia tidak menyebut namamu. Hari-hari setelahnya, kamar 7 terasa biasa saja. Tidak ada langkah, tidak ada bisik, tidak ada aroma mawar. Sampai suatu malam, saat aku sendirian menulis di meja belajar, jendela kembali berembun. Di permukaan kaca, 2 jejak kecil, ujung sepatu muncul pelan, kabur, lalu jelas. Seolah seseorang berdiri di balikku, menyentuh kaca dari dalam mimpi. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Kupandangi kaca itu lama, dan saat napasku mengaburkan permukaannya, aku melihat samar-samar tulisan jari, sebaris kalimat, pendek, seperti catatan yang harus dibaca cepat sebelum hilang. Terima kasih, Raka. Aku ingin percaya itu pamit yang baik. Tapi sejak malam itu, aku sering mendengar namaku disebut dalam mimpiku. Tidak keras, tidak menakutkan. Hanya memastikan aku tidak lupa. Sekali waktu, ketika aku pulang larut, kulihat sesuatu di ujung lorong. Sekejap saja, bukan sosok, bukan bayangan. Hanya kilau merah seperti permukaan kulit sepatu yang menyala karena lampu sebelum menutup sendiri dalam gelap. Orang-orang bilang beberapa hal tinggal lebih lama dari kita. Benda-benda menyimpan langkah, menyimpan cara seseorang mengucapkan pamit. Dan sebagian pamit butuh diturunkan dulu supaya bisa berjalan pulang. Aku tidak tahu kenapa sepatu itu memilihku. Mungkin karena aku mau mendengar. Mungkin karena aku menatap terlalu lama. Atau mungkin karena kamar 7 tidak suka kosong. Malam ini, hujan turun lagi. Jam dinding mendekati jam 2. Aku mematikan lampu, membiarkan neon berdenging sendiri. Lorong mengirimkan udara dingin lewat celah pintu. Di jendela, embun menggambar bentuk-bentuk yang sulit ditebak. Aku mendekat, mengusap perlahan. Tidak ada tulisan, tidak ada jejak. Hanya bayanganku sendiri, pucat oleh cahaya lampu jalan. Dan di balik bayangan itu, untuk sepersekian detik, aku melihat seseorang berdiri di ambang pintu. Rambut digelung, gaun sederhana, tersenyum tanpa bibir bergerak. Matanya sudah tidak merah lagi. Ia mendunduk sedikit, seperti orang yang lewat mengucap pamit yang kedua. Lalu langkahnya menjauh, tek, tek, memudar ke ujung lorong, ke tangga, ke pintu depan yang sudah tahu caranya terbuka pelan. Aku kembali ke kasur, menarik selimut sampai leher. Ku dengar jam dinding memukul 2 kali. Aku katakan pada diriku sendiri, semuanya sudah selesai. Tapi di antara 2 pukulan jam itu, ada satu napas, bukan punyaku. Satu napas yang seolah mengatakan, jangan lupa. Karena beberapa pamit butuh saksi. Dan malam-malam di kamar 7 selalu mencari satu nama untuk dipanggil pelan, supaya langkah yang lama tidak benar-benar hilang.